Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Muhammad Ridho Dwi Kurniawan, biasa dipanggil Edo, dari Prodi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2024 C, dengan NIM 24021264130. Sebelumnya, kalian pada tahu gak kenapa foto ala-ala Pinterest itu bisa seestetik itu gitu? Tapi sebelum kita mengenal lebih lanjut, kalian pada tahu juga gak makna dari estetik itu sendiri? Nah, estetika secara etimologi atau di KBBI berasal dari bahasa Yunani, yaitu aesthesis. So, estetika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang seni keindahan dan respon manusia pada keindahan tersebut. Dan ada juga menurut filsuf Jerman, yaitu Alexander Baumgarten. Nah, beliau mengatakan bahwa estetika itu adalah ilmu yang membahas tentang hal-hal yang dapat dirasakan melalui perasaan atau pengetahuan yang peka. So, hal estetik itu bukan hanya sekedar foto-foto di Pinterest doang loh, atau karya-karya seni lukisan seperti ini. Mungkin juga ada patung ya, dan hal-hal yang berbau seni aja loh yang kita bisa lihat sebagai estetik. Nah, tetapi juga bisa hal-hal yang ada di sekitar kita. Contohnya ada seperti langit, atau juga mungkin bunga di taman, ya kan? Bisa juga meja belajar yang sering kita pakai. Dan bisa juga hal yang sering kita pakai sehari-hari agar terlihat eye-catching di mata orang lain. Seperti contohnya cincin. Oke. Nah, so di sini aku bakal bahas sebuah estetika atau lebih tepatnya estetika terapan pada sebuah ya cincin. Sebelumnya kita harus tahu juga nih asal-usul sebuah cincin ini. Karena cincin ini tuh sudah lama dikenal sebagai salah satu perhiasan yang populer sepanjang peradaban manusia. Jadi aksesoris satu ini kerap terlihat menghiasi jari jemari manis para kaum hawa. Tapi tidak sedikit juga ya para kalangan lelaki yang memakainya juga. Jadi asal-usul penggunaan cincin dalam peradaban manusia itu sendiri belum begitu jelas sih sebenarnya sampai hari ini. Tapi meski demikian, cincin materai diketahui pertama kali digunakan oleh masyarakat Mesir kuno pada periode yang sangat lampau juga, di antara 3100 sampai 332 sebelum Masehi loh. Cukup lama banget kan ya. Jadi Firaun yang hidup sezaman dengan Nabi Yusuf alaihissalam memberikan cincin ya kepada kalangan patriarki Mesir sebagai simbol kekuasaan. Dengan kata lain, para patriarki tersebut yang menerima cincin mempunyai status sosial yang lebih tinggi daripada masyarakatnya. Terus kalian pada kepo juga gak? Kenapa cincin ini juga biasa kita kenal sebagai simbol cinta dan pernikahan? Nah, jadi berasal dari zaman Romawi kuno, bahwa orang-orang Romawi itu percaya bahwa vena amoris atau vena cinta itu mengalir langsung dari jari manis kiri menuju jantung. Nah, jadi oleh karena itu, cincin dipakai di Juruni sebagai simbol ikatan cinta yang tidak akan pernah terputus. Dan pemakaian cincin pun sekarang banyak ragamnya, bukan hanya di jari manis ya, atau mungkin tentang simbol cinta aja. Namun pada zaman modern kali ini, banyak perubahan atau inovasi yang membuat cincin ini banyak kegunaannya ya. Contohnya perubahannya seperti cincin sekarang bisa digunakan di fashion ya. Juga pada kesehatan maupun pada digital sensoriknya. Lalu kita masuk nih, apa aja sih perubahan cincin zaman dulu dan era modern? Nah, jadi cincin itu tuh sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam hal desainnya dan juga bahannya. Dulu, cincin kebanyakan terbuat dari logam mulia aja, seperti emas dan perak. Namun, pada saat ini, cincin juga dapat terbuat dari bahan-bahan yang sangat inovatif, seperti nanoteknologi, titanium, tungsten, dan bahkan plastik. Terus gimana caranya kita tahu cincin itu estetik? Jadi, ada 4 prinsip estetika terapan menurut Paul Eckert untuk mengetahui. Yang pertama yaitu maximum effect for minimum means. Nah, prinsip ini menekankan pencapaian efek estetika maksimal dengan penggunaan elemen minimal mungkin. Jadi, dalam desain cincin,
Prinsip ini tercermin ketika sebuah cincin sederhana misalnya hanya dari satu logam polos tanpa hiasan, tetapi mampu memberikan kesan elegan, mewah, atau emosional yang kuat terhadap cincinnya. Sebagai contoh, cincin pernikahan yang berbahan emas polos yang kecil dan tetap ringan. Nah, di sini kita lihat syarat maknanya yaitu pernikahan itu tetap sangat terlihat indah ya. Jadi menunjukkan kalau elemen seminimal mungkin dapat memberikan efek maksimal mungkin juga secara estetika maupun simbolik. Lalu ada yang kedua yaitu unity and variety. Jadi di prinsip ini menekankan keseimbangan antara kesatuan dan variasi. Nah, kesatuan yaitu adalah harmoni dan variasi yaitu ketertarikan visual. Jadi di sini sebuah cincin itu memiliki kesatuan desain atau harmoni. Nah, seperti misalnya bentuk melingkar, warna materialnya senada, atau proporsinya yang cukup seimbang. Lalu untuk bagian divariasi, yaitu untuk menarik perhatian visualnya, bisa ditambahkan seperti tekstur yang berbeda pada cincinnya, bisa ditambah dengan batu permata, ukiran yang cukup menarik, atau juga bisa perpaduan antara dua logam, misalnya emas dan perak. Lalu ada prinsip ketiga yaitu Maya, most advanced yet equitable. Nah, jadi di prinsip ini berasal dari ide bahwa sebuah desain itu harus cukup inovatif agar terasa baru. Tetapi inovasi ini harus tetap cukup familiar agar bisa diterima oleh para konsumennya. Cincin yang menyelipkan unsur baru namun tetap mempertahankan bentuk dasar yang dikenali akan lebih mudah untuk diterima. Nah, contohnya adalah cincin dengan bentuk melingkar klasik, ya kan? Tetapi memiliki fitur teknologi tersembunyi. Misalnya, cincin pintar atau smart ring adalah contoh dari prinsip maya yang canggih, tetapi masih diterima sebagai sebuah kitchen. Lalu ada prinsip yang keempat, yaitu optimal match. Nah, prinsip ini berbicara tentang kesesuaian optimal antara produk dan kebutuhan atau harapan pengguna, yaitu fungsi, bentuk, simbol, makna, dan lain sebagainya. Nah, di sini cincin cocok atau secara fungsional ya, nyaman dipakai, estetis, indah dilihat, dan emosional, yaitu makna personal atau budaya yang diserap oleh si cincin. Nah, contoh, cincin petunangan. Cincin petunangan ini dirancang dengan material yang tahan lama, ukurannya yang pas di jari, tampilan visualnya yang mencerminkan cinta dan komitmen, serta simbol yang relevan bagi pemakainya. Nah, jadi sebuah optimal match ini terjadi ketika si pengguna itu bisa merasakan bahwa cincin itu benar-benar miliknya, baik secara gaya maupun maknanya juga. So, dapat kita simpulkan kalau hal estetik itu bukan hanya sekedar dari foto ala-ala Pinterest saja loh, atau hal-hal yang berbau seni lainnya. Tapi perlu kita sadari kalau estetika itu ada di sekitar kita. Tergantung cara kita memahami dan mempelajarinya. Mungkin cukup sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.